Liu Yuyan mendengar ini, melirik ke arah Li Ge dan yang lainnya, lalu beralih ke transmisi suara dan berkata, lihatlah jejak pada tingkat abadi, yang disebut kutukan abadi, 10 abadi saya. 2 ada. Qin Yichen ingat bahwa tampaknya ketika Liu Yuyan menembak, Guci Gioknya memang memiliki kutukan yang sama. Dan saat ini, yang pertama menjelaskan, dalam hal Raja Abadi Qin. Saya tidak tahu asal-usul Sixian 2 tapi Qin Immortal Monarch pasti tahu bahwa Immortal Grade dibentuk secara bawaan dan didapat. Bawaan, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Beberapa di antaranya diciptakan oleh langit dan bumi, atau karena berbagai alasan. Bahkan tulang yang tertinggal di belakang pusat kekuatan Raja Abadi dapat diubah menjadi prajurit peri. Liu Yuyan menjelaskan, lusa, juga sangat sederhana untuk mengatakan, itu adalah casting atau peningkatan Master Abadi. Tentu saja, itu adalah Master Abadi bersama dengan perangkat pemurnian. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan sekarang dia telah menambah ilmunya. Dia tahu bahwa memang ada master di dunia yang bisa membuat eliksir. Secara alami, ada pembangkit tenaga listrik dengan penyulingan, yang dapat menghasilkan Immortal Grade. Liu Yuyan berkata lagi, saya telah mengatakan begitu banyak. Saya ingin memberitahu Anda bahwa bahan saya dari 2 buah batu giok ini adalah barang langka bawaan. Tetapi beberapa misteri dan mantra eksorsisme adalah guru saya. Juga itu adalah keabadian saya. Sekte dan sekarang Master Sekte. Ketika dia berhasil, seorang senior membuatnya untuknya sebagai hadiah. Qin Yichen mendengar ini. Meskipun tidak terlalu terkejut, tetapi juga mendapatkan wawasan. Tetapi Liu Yuyan memiliki sentuhan kebanggaan di wajahnya yang cantik. Tolong gunakan Master untuk bekerja dengan penyulingan. Tetapi tidak semua orang memiliki wajah ini. Tapi kemudian, saya melihat Qin Yichen lagi merenung lalu berkata, tapi, apa hubungannya dengan ketiga duri peri ini? Liu Yuyan juga sangat sabar. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di tulang belakang abadi Anda, kutukan abadi terukir, dan kutukan abadi, seperti namanya, digunakan untuk menghancurkan kekuatan abadi dan menekan hukum Dao abadi. Singkatnya, kutukan ini sangat menahan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan abadi. Mendengar ini, mata Qin Yichen tidak bisa menahan keheranan, seperti kata pepatah 10.000 hal-hal selaras satu sama lain. Raja Abadi akan menjadi sasaran, secara alami. Dan kalimat berikutnya Liu Yuyan bahkan lebih mengejutkan Qin Yichen, yang terkejut. Hal yang paling langka adalah mantra eksorsisme ini tampaknya dimotivasi oleh kekuatan roh. Dengan kata lain, ini adalah rumah harta karun yang membuat kultivasi roh cemburu. Qin Yichen memandangi 3 duri pendek berwarna merah tua di tangannya, dan hatinya sangat gembira. Tidak heran Liu Yuyan akan mengatakan bahwa dia dibuat khusus untuk dirinya sendiri. Bukankah kultivasi ganda seni bela dirinya merupakan keuntungan yang tak tertandingi bagi orang lain? Ketika Liu Yuyan melihat ini, dia menertawakan transmisi suara dan berkata, kamu adalah kultivasi ganda ilahi. Itu harus lebih jelas dari milikku. Kultivasi roh itu sulit. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Sebagai Pilmaster, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Liu Yuyan melanjutkan dan berkata, meskipun kekuatan roh adalah pembangkit tenaga listrik, jika kekuatan roh digunakan untuk membunuh orang, kadang-kadang bisa memainkan martial Dao. Efek luar biasa. Bahkan setelah kultivasi roh dan roh primordial muncul, kekuatan pertempuran bahkan lebih kasar daripada beberapa raja abadi. Meskipun Qin Yichen belum pernah melihat pembunuhan Xianxi Powerhouse, dia juga bisa membayangkan bagaimana langit dan bumi terbalik. Liu Yuyan benar. Tetapi pada saat ini, saya melihat juru bicara Liu Yuyan berbalik. Tapi Anda tahu, Tuan yang abadi mungkin lebih baik daripada Raja Abadi. Dan bahkan mati-matian membela diri. Dia dapat melarikan diri dari perburuan surga abadi. Tetapi bagaimana dengan Dewa Emas? Qin Yichen terkejut, dan mata indah Liu Yuyan juga tampak bermartabat, dengan kemuliaan dan bobot Tuan Abadi, jika ada yang benar-benar ingin membunuh. Tembakan 89 adalah pembangkit tenaga listrik abadi emas. Poin ini dapat disimpulkan dari status alchemy Dao dan master abadi lainnya seperti Huang Fuyi dan Sekte Abadi, dan Qin Yichen tidak ragu. Belakangan, Liu Yuyan kembali berkata, meskipun Tuan Abadi memiliki status tinggi di Sekte Abadi utama, dia memanggil 100 tanggapan dan mengikuti pembangkit tenaga listrik sebagai awan. Tetapi semuanya bukan 10.000 tanpa gagal. Misalnya, dengan kekuatan Qin Immortal Monarch saat ini. Jika dia menghadapi serangan diam-diam pada Kaisar Xianfu, konsekuensinya adalah, kulit Qin Yichen berubah. Memang, dengan kewaspadaan, Huang Fuzen dan Sekte Abadi Yuan Surgawi telah menganggapnya sebagai milik mereka. Dan mereka pasti tidak akan cemburu. Dan jika dia tiba-tiba membunuh niat, maka Huang Fuzen, pada saat ini, saya mendengar Liu Yuyan berkata, jangan salah paham tentang Raja Abadi Qin. Saya seperti contoh ini. Tetapi saya hanya ingin Anda memahami prinsip ini yang dipahami oleh semua master peri. Jadi tentu saja, ada pembangkit tenaga listrik untuk budidaya semangat. Harta karun. Baju besi peri biasa dan harta karun peri tidak akan dikatakan, dan ketiga duri peri ini sama. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam,
Liu Yuyan menjelaskan dengan sangat rinci. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Saat ini, Liu Yuyan sedang melihat 3 duri pendek merah tua di tangan mantan, dan tertawa. Duri peri ini, di tangan Martial Dao Immortal Monarch, juga merupakan senjata tersembunyi yang bagus, tetapi jatuh ke dalam tangan pembangkit tenaga kultivasi roh. Untuk mendorong mantra pemusnahan sebanyak yang Anda bisa. Bayangkan, Qin Yichen mengerang sebentar dan harus mengatakan bahwa kali ini, dia benar-benar mengambil harta karun. Setelah beberapa saat, saya melihat Qin Yichen bertanya, dengan kata lain, semakin dominan kekuatan roh, semakin kuat kekuatan hebat yang dapat diberikan oleh pemusnahan duri. Ya. Liu Yuyan menggosok dagunya yang putih. Jika semua mantra eksorsisme ini dapat menggairahkan mereka, apakah itu sebanding dengan grade 4 Immortal Grade? Berbicara tentang ini, Liu Yuyan berkata dengan sedikit penyesalan dan licik. Namun, kekuatan-kekuatan Rokin Immortal Monarch mungkin masih diremehkan oleh saya dan tidak yakin. Selain itu, grade 4 Immortal Grade sudah sangat berharga. Ditambah lagi ini adalah senjata serbu dan keunggulan kultivasi Gandakin Immortal Monarch. Soal nilainya, jangan pernah kehilangan 5 grade Immortal Grade. Setelah kata-kata itu berakhir, Liu Yuyan memandang Qin Yichen, seolah-olah dia sedang bercanda. Apakah kekuatan spirit power atau martial Dao selalu sulit dipahami? Dalam hal ini, Qin Yichen baru saja menggaruk kepalanya tiba-tiba, tetapi di lubuk hatinya, sudah ada keributan. Di permukaan kutukan abadi, bisa ada kekuatan tingkat 4 tingkat abadi. Jika Anda dapat mendesak semua kutukan abadi, bahkan yang disebut tentara peri itu rapuh seperti selembar kertas tipis. Anda tahu, meskipun Liu Yuyan membantu mencicipi harta karun itu, tanpa persetujuan Qin Yichen, tentu saja dia tidak akan memata-matai bagian dalam, tetapi tetap di permukaan. Merasakan kedalaman laut di dalam 3 duri pendek merah gelap, seperti pusaran, selama kekuatan roh yang cukup dituangkan ke dalamnya, mantra kepunahan seperti badai yang merusak dapat dipicu. Qin Yichen bersemangat dan terus berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, tidak ada petunjuk yang muncul di wajahnya. Setelah sekian lama, saya melihat Qin Yichen sambil tersenyum. Tampaknya Qin ini memiliki keberuntungan. Terima kasih banyak kepada Kepala Liu atas pencerahan Anda. Itu semua sepele. Tidak, terima kasih. Liu Yuyan tidak peduli tentang ini. Tapi kecemburuan di matanya yang indah tak tertahankan. Kesempatan di sini. Dia dan Qin Yichen telah memanen 3 Immortal Grade. Tetapi yang terakhir telah meningkat pesat.